Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan ulangan sel dan transport sel untuk kelas 11 IPA atau IPS lintas minus. Disimak baik-baik ya. Nomor 1, proses yang terjadi pada nomor 1 adalah gambar sel tumbuhan di mana nomor 1 menunjukkan organel mitokondria yang fungsinya untuk respirasi sel. Nama lain respirasi sel adalah oksidasi glukosa untuk menghasilkan energi. Jadi jawabannya adalah oksidasi glukosa untuk menghasilkan energi. Oke, kita bahas nomor 2. Jika rangkaian percobaan dibiarkan 2 hari, terjadi perubahan volume larutan dalam wortel. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa apa? Wortel lebih hipotonis daripada larutan gula 5% sehingga air keluar, sedangkan pada larutan gula 1% wortel lebih hipertonis sehingga air masuk dari larutan gula 1%. Peristiwa yang terjadi adalah osmosis karena terdapat membran semi permeabel. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas nomor 3. Seorang siswa melakukan percobaan osmosis. Dia menyusun alat seperti pada gambar di bawah ini. Air garam yang digunakan memiliki konsentrasi 5%, 10%, dan 20%. Sesuai soal ini adalah percobaan osmosis. Jadi kita pilih yang ada kata osmosis pada pilihan ganda. Kemudian yang berubah adalah jumlah Aquades sebagai zat pelarut. Jadi nomor 3 jawabannya adalah osmosis dipengaruhi oleh Aquades sebagai pelarut. Oke, kita akan bahas nomor 4. Berikut ini adalah ilustrasi percobaan dua larutan yang dipisahkan oleh sebuah membran semi permeabel. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan oleh apa? Karena menggunakan membran semi permeabel, maka percobaan ini adalah percobaan osmosis. Larutan A hipotonik encer sehingga air berpindah ke larutan B yang hipertonis. Jadi nomor 4 jawabannya A. Osmosis karena air berpindah dari larutan A ke B yang bersifat hipertonik. Oke, kita bahas nomor 5. Perhatikan gambar percobaan transport membran berikut ini. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan oleh apa? Osmosis adalah perpindahan larutan A ke larutan B karena larutan A hipotonis atau encer sehingga air mengalir ke balon B sehingga balon B-nya mengembang yang B itu adalah hipertonis. Maka jawabannya yang C, osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B bersifat hipertonis terhadap A. Oke, kita bahas nomor 6. Sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh siapa? Sel sebagai satuan struktural dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann. Cara menghafalnya gampang ya, SSS, struktural, Schleiden, Schwann. Jadi jawabannya yang B, Schleiden dan Schwann. Oke, kita bahas nomor 7. Organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan adalah organel untuk pembelahan sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan adalah sentrosom atau sentriol. Jadi nomor 7 jawabannya adalah B, sentrosom. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Dalam sel kelenjar, organel yang berhubungan dengan sekresi atau penggetahan adalah organel yang berfungsi untuk sekresi atau mengeluarkan zat yang masih diperlukan adalah badan Golgi. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang D, badan Golgi. Oke, kita bahas nomor 9.
Plasmodesmata merupakan bagian protoplasma yang terdapat di dalam apa? Pada dinding sel terdapat noktah atau lubang. Nah, karena adanya noktah, maka cairan sel atau juluran sitoplasma dapat keluar. Juluran sitoplasma ini yang disebut dengan plasmodesmata. Jadi nomor 9 jawabannya yang B, noktah. Oke, kita bahas nomor 10. Membran plasma berfungsi sebagai apa? Fungsi dari membran plasma adalah transportasi zat antar sel. Jadi nomor 10 jawabannya yang A, pengatur transportasi zat antar sel. Oke, kita bahas nomor 11. Protoplasma tersusun atas beberapa senyawa yang diperlukan oleh tubuh. Komponen-komponen di bawah ini yang paling tepat sebagai penyusun protoplasma adalah air bukan penyusun protoplasma. Jadi, penyusun protoplasma adalah glukosa atau karbohidrat, lemak, dan protein. Maka nomor 11 jawabannya yang C, glukosa, lemak, dan protein. Oke, lanjut kita ke nomor 12. Peristiwa yang dapat mengakibatkan sel menjadi lisis atau pecah adalah sel tumbuhan mengalami lisis atau pecah yang disebut dengan plasmolisis, atau sel hewan mengalami lisis yaitu hemolisis jika berada di larutan yang pekat atau hipertonis. Jadi nomor 12 jawabannya E, sel daun rheolidiscolor direndam di dalam larutan garam 10% yaitu yang hipertonis. Oke, lanjut ke nomor 13. Dalam oksidasi substrat dihasilkan hidrogen peroksida yang bersifat racun, H2O. H2O2. Oleh karena itu perlu segera dipecah menjadi H2O dan oksigen. Fungsi ini dilakukan oleh fungsi peroksisom adalah menghasilkan enzim katalase yang berfungsi menguraikan peroksida hidrogen H2O2 sebagai hasil samping fotorespirasi yang sangat toksik atau racun untuk sel menjadi H2O dan oksigen. Jadi nomor 13 jawabannya adalah A, peroksisom. Oke, kita ke nomor 14. Ketika seorang anak selesai mandi di air kolam cenderung untuk membuang air kecil. Fenomena ini terjadi karena apa? Air kolam masuk ke dalam sel-sel tubuh karena air kolam bersifat hipotonis atau lebih encer, sehingga cairan harus dikeluarkan anak tersebut dengan mengeluarkan urin. Jadi nomor 14 ini jawabannya adalah yang C. Air kolam bersifat hipotonik dibandingkan sel tubuh sehingga air berosmosis menuju sel tubuh dan reabsorpsi meningkat. Oke, kita bahas nomor 15. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan sebab sel hewan tidak mempunyai apa? Sel tumbuhan mempunyai dinding sel dan kloroplas, sedangkan sel hewan mempunyai sentrosom atau sentriol dan lisosom. Jadi nomor 15 ini jawabannya yang E, yaitu dinding sel. Oke, lanjut kita bahas nomor 16. Peristiwa air masuk ke dalam akar kemudian bergerak ke satu sel ke sel yang lain hingga akhirnya keluar dari tubuh tumbuhan menggunakan mekanisme transport apa? Kata kuncinya adalah melalui sel. Sel pasti mempunyai membran sel. Artinya transportasinya dilakukan secara osmosis bukan difusi. Jadi nomor 16 jawabannya adalah yang B, secara osmosis. Oke, kita bahas nomor 17. Suatu lipatan membran dalam kloroplas yang membentuk struktur disebut apa? Lipatan membran yang tersusun dari grana disebut tilakoid, tempat reaksi terang fotosintesis. Jadi nomor 17 jawabannya adalah A, tilakoid. Oke, kita bahas nomor 18.
Sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang paling banyak di dalam sel ini adalah apa? Organel untuk pencernaan intraseluler atau menghasilkan enzim hidrolitik untuk menghancurkan diri sel itu sendiri. Ini fungsi dari limfosit. Nah, maka nomor 18 jawabannya adalah organel lisosom. Oke, kita bahas nomor 19. Lepasnya membran sel dari dinding sel karena sel tumbuhan berada di larutan hipertonis atau pekat disebut apa? Plasmolisis adalah proses lepasnya membran sel dari dinding sel karena sel tumbuhan berada di larutan hipertonis atau pekat sehingga air keluar dari sel tumbuhan. Jadi nomor 19 jawabannya yang B, plasmolisis. Lanjut kita ke nomor 20. Pecahnya sel darah merah karena berada di larutan yang hipotonis atau encer disebut apa? Jika sel darah merah eritrosit berada di lingkungan encer atau hipotonis, maka air di dalam sel akan masuk ke dalam sel darah merah dan terus mengembang sampai pecah yang disebut dengan hemolisis. Jadi nomor 20 jawabannya adalah yang D, hemolisis. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal ulangan sel dan transport membran. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.